Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosefa Hinang dengan NIM 18303030093. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7 kelas B. Baik, ini adalah video yang ke-9 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang semua tentang informasi. Memang semuanya mengerikan, terlebih khusus virus. Pilihan langsungnya adalah buruk sekali. Buruk sekali, masa depan mungkin lebih mengerikan. Tetapi kita harus lebih siap selama hampir 1 dekade. Salah satu aplikasi paling populer adalah Plague. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana penyakit muncul dan melakukan kerusakan. Ketika wabah COVID-19 melanda, aplikasi melonjak kembali ke nomor 1 di Cina. Dan segera dilarang di negara itu. Di aplikasi Plague, kita memainkan virus dan tujuan kita adalah menghapusnya. Sejauh mereka memiliki tujuan, itu bukan tujuan atau kebanyakan virus. Sebaliknya, itu mungkin kelangsungan hidup struktur genetiknya yang akan berakhir jika memusnahkan inangnya. Tapi ya sudahlah, dari perspektif kemanusiaan, kita juga ingin menggunakan taktik untuk virus yang akan menyebabkan kepunahan. COVID-19 bukanlah virus yang mengakhiri spesies, tapi itu memang memiliki beberapa karakteristik yang akan kita gunakan di Plague. Jika kita mau menghancurkan virus atau ini COVID-19, kita pemain yang tidak berpengalaman biasanya memilih penyakit yang sangat menular dan mematikan. Tapi itu bukan jalan terbaik atau tindakan yang terbaik. Pertama, karena virusnya mematikan, ilmuwan manusia mulai bekerja ekstra keras untuk menghentikan wabah. Kedua, jika kamu membunuh satu orang terlalu cepat, Anda sebenarnya memperlambat laju infeksi. Sebagai gantinya, apa yang ingin Anda lakukan adalah menemukan cara menginfeksi banyak orang lebih suka atau menatap gejala yang akan membuat infeksi diperhatikan. Kurangnya pengetahuan menular. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus. Coronavirus itu sendiri dapat menular dari orang ke orang. Misalnya, untuk saat ini, bahwa Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu tertentu yang terinfeksi atau tidak. Untuk memberikan gambaran, bayangkan virus itu sedemikian rupa sehingga hidung orang mengembang dan membuatnya bersinar merah terang, seperti rudol si rusa berhidung merah. Bayangkan juga bahwa seperti itu orang-orang pindah, mereka meninggalkan jejak merah yang bisa kita lihat bahkan setelah jumlah jam. Siapapun dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang aman untuk berinteraksi dengan siapa dan siapa yang tidak. Bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasi mereka atau mendekati mereka hanya jika mereka atau Anda memiliki progigi terinfeksi. Progigi detektif. Kita bukan organisme pasif dalam menyebarkan virus. Dengan pengetahuan, kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat virus corona menular dan ancaman bagi dunia. Perdebatan dalam buku ini adalah di hati mereka pandemi masalah informasi. Memecahkan masalah informasi dan dapat dengan
Anda menular dan harus menebak tentang apakah orang itu menular. Dalam kasus sebelumnya, Anda bisa bertindak dan membatasi interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus bisa mengambil sebuah risiko, dan dalam mengevaluasi risiko itu, yang kita pedulikan bukan hanya apakah Anda terinfeksi juga, tetapi apakah Anda dapat melewatinya infeksi ke orang lain. Perbedaan antara pengetahuan yang sempurna dan tidak ada pengetahuan apa yang menyebabkan penyakit menular berdampak pada sosial dan interaksi ekonomi. Dengan pengetahuan yang sempurna, beberapa orang sakit, mereka terisolasi dan hidup, atau bagi kebanyakan dari kita, pada dasarnya tidak berubah. Tanpa pengetahuan sama sekali dan tanpa intervensi untuk mencegah infeksi, kemudian untuk COVID-19, pada puncaknya sekitar 21 juta manusia singa di Amerika Serikat juga kemungkinan besar akan menular pada satu waktu. Tanpa pembatasan aktivitas, probabilitas bahwa Anda berinteraksi dengan salah satu orang yang menular pada hari tertentu adalah 21 juta dibagi 310 juta, atau 6,4%. Namun misalkan Anda hanya berinteraksi dengan 10 orang per minggu, situasi itu kemungkinan dapat menghindari salah satu dari orang yang terinfeksi itu. Kemungkinan Anda untuk menghindari orang yang terinfeksi menjadi dekat ke 0. Dengan kata lain, pengetahuan yang sempurna memungkinkan Anda untuk menghindari semua orang yang terinfeksi. Tidak ada pengetahuan yang membuatnya hampir pasti bahwa Anda akan melakukannya bertemu setidaknya satu orang yang terinfeksi. Tanpa mengetahui banyak orang yang terinfeksi dan apakah orang-orang tertentu adalah pembawa virus corona, kita juga terpaksa mengambil tindakan drastis. Kita juga harus mengayunkan palu secara membabi buta pada virus dengan harapan mencegah infeksi menyebar. Ketika virus menyebar melalui populasi dan kita tidak tahu di mana itu terkonsentrasi, kita dipaksa hanya menjaga setiap satu terpisah melalui jarak sosial atau penguncian. Pada dasarnya, seolah-olah setiap orang benar-benar terinfeksi, meskipun pada kenyataannya hanya sedikit yang terinfeksi. Seolah-olah kita tahu ada beberapa laba-laba mematikan yang hidup di rumah kita, tetapi kita tidak tahu di mana, dan untuk membuat rumah itu aman, kita terpaksa membakarnya. Dengan kata lain, jika terlihat seperti tindakan kita untuk memerangi penyebaran penyakit berlebihan, itu karena mereka. Jika kita lebih banyak menyesuaikan respons dan menghemat diri kita sendiri, sebagian besarnya kesedihan yang kita alami. Fase ekonomi pandemi. Fase yang muncul bagi perekonomian selama pandemi. 4 fase, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat infeksi sehingga pandemi berakhir. Tetapi bagaimana ini dilakukan memiliki dampak yang berbeda pada kesehatan versus kekayaan. Bagaimana yang harus diprioritaskan adalah subjek, bahwa wawasan epidemiologis lebih mengutamakan kesehatan daripada kekayaan saat kita mencoba mempelajari lebih lanjut tentang properti dan dampak dari COVID-19. Bagaimana mengelola secara aktif masalah informasi pandemi? Idenya adalah untuk mencapai posisi di mana masalah informasi pandemi dapat dikelola untuk penindasan atau untuk membeli cukup waktu untuk mengembangkan vaksin. Meskipun demikian, beberapa tepatnya pemain akhir itu dicapai, yaitu bagaimana bagian yang cukup dari populasi menjadi kebal dan melibatkan pilihan yang akan diuraikan.
Ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, seperti yang telah dicatat adalah bahwa virus wabah dan potensi pandemi harus diidentifikasi. Masyarakat menerima informasi dari sumber yang terpercaya sehingga dapat bertindak berdasarkan informasi itu tanpa pihak berwenang harus resort untuk selimutan penegakan mahal kegiatan masyarakat.